Selamat siang, Bu Made. Oh Lagi ya, ada kegiatan apa setelah ini? oh, selamat siang Pak Yanto. Bagaimana ini? Oh tadi itu saya masih dari kelas 9A1 tadi habis pembelajaran Pak Yanto. Ini sih sekarang Bisa dari bisa minta duduk-duduk waktunya santai lah. sebentar, Bu? Oh, Nggih. bisa Pak Yanto. Sangat bisa sekali. Tumben hari ini kok dari face-nya itu saya lihat Pak Yanto lagi gimana capek rasanya. Memang seperti itu Pak Yanto ya? Lagi tidak enak badan atau bagaimana? Iya, Bu. Ini Bu Made. Saat ini saya ada sedikit masalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas tadi. Dan saya mencari Bu Made untuk diskusi tentang masalah yang saya hadapi. Tentang masalah yang dihadapi. Saya sangat senang sekali Pak Yanto bisa membantu Pak Yanto nantinya mengatasi permasalahan yang Pak Yanto hadapi ya. Terima kasih Bu Made sudah berkenan membantu saya dengan mau mendengarkan dan berdiskusi masalah yang saya hadapi saat ini. Baik Pak Yanto, mungkin kita duduknya di ruang guru biar nyaman, biar santai gitu ya. Duduknya biar ini enak lah. Ya, yuk Pak Yanto. Ini loh Pak Yanto, dari permasalahan yang Pak Yanto ingin bicarakan, ingin diskusikan dengan saya. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi ingin Pak Yanto dapatkan atau tujuan Pak Yanto mendiskusikan permasalahan Pak Yanto ini? Nggih, Bu. Saya ingin mendapatkan ide-ide segar dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Ya. Sehingga kegiatan di kelas dapat lebih kondusif kembali gitu, Bu. Oh, di kelas agar kelas itu menjadi kondusif, ya. Coba sekarang Pak Yanto mungkin bisa menceritakan dulu apa permasalahan yang dihadapi Pak Yanto sehingga membuat Pak Yanto ini agak kurang semangat, kelihatan capeknya mungkin. Nah, silakan Pak Yanto. Nggih, Bu. Ini Bu Made. Pada saat pembelajaran tadi itu ada yang murid yang marahnya meluap-luap gitu, Bu. Karena konsentrasinya itu terganggu oleh teman-temannya. Iya. Ada temannya itu yang sering minta izin ke belakang, ke toilet, seperti itu. Jadi dia itu konsentrasinya terganggu, sehingga marahnya itu sangat memuncak, Bu. Seperti itu. Berarti anak-anak itu sibuk dengan alasan mungkin ke toilet dan lain sebagainya untuk mengganggu temannya kan itu Pak Yanto. Berarti pembelajaran di kelas Pak Yanto ini muridnya kurang kondusif kan itu intinya Pak Yanto ya? Nggih, Bu. Terus apa lagi Pak Yanto? Iya Bu Made, suasana di kelas itu setelah kejadian itu menjadi gaduh gitu loh, Bu. Jadi materi yang disampaikan tidak tersedia. Nah, waktu itu tersita untuk menangani anak-anak yang bermasalah ini, yang ada yang matanya sudah memuncak hingga membentak-bentak temannya, ada anak tadi yang sering izin keluar. Saat ini itu kondisinya kurang kondusif itu karena kejadian-kejadian seperti itu dan waktu pembelajaran tersita. Iya. Kelihatannya yang melatar belakangi mungkin Pak Yanto merasa capek, lelah dan lain sebagainya. Ini menghadapi murid-murid ini mungkin Pak Yanto ya yang berbagai macam kesibukan dirinya sesuai dengan dia merefleksikan diri itulah Pak Yanto ya. Membuat Pak Yanto mungkin kurang tenang dengan kondisi sekarang ini yang menghadapi murid-murid Pak Yanto yang seperti ini. Kan seperti itu Pak Yanto ya? Nggih, Bu. Nggih, betul, Bu. Nggih. Kalau begitu sekarang jika masih agak gimana? Masih agak cemberut dan kurang tenang Pak Yanto ya?
Nah, Iya Bu, agak bisa sampai tersenyum mengeruk ya. kendali Bu ini Bu. Iya. Oke. Sekarang mungkin untuk menenangkan, merilekskan kembali diri kita, Pak Yanto dengan saya Iya Bu. juga sih ya. Kita tarik nafas dulu lah, ya, untuk merefleksi kembali agar apa namanya pikiran-pikiran positif itu datang dari segala arah dan membuat kita menjadi tenang kembali. Sudah Pak Yanto ya? Iya Baik. Bu. Dan dari apa yang Pak Yanto sampaikan tadi, saya sangat memahami sekali apa yang Pak Yanto rasakan saat ini. Bagaimana terus sekarang hal apa yang mungkin Pak Yanto akan lakukan untuk mengatasi situasi murid-murid seperti yang Pak Yanto hadapi sekarang? Ini Bu, kondisi yang membuat saya bingung ini ya Bu ya. Ya. Harus dilakukan untuk membuat murid-murid mampu mengontrol emosinya, semangat belajar dan fokus dalam pembelajaran kembali. Jadi tenang, bisa belajar dengan efektif seperti itu Bu. Intinya bisa mengontrol emosi Pak Yanto ya, mengontrol emosi diri dulu menghadapi anak-anak seperti itu. Bagaimana untuk menumbuhkan semangat belajar mereka kembali, kan seperti itu Pak Yanto ya. Nah, dari apa yang Pak Yanto sampaikan tadi, ya, Pak Yanto sekarang bisa nggak mendeskripsikan lebih jauh tentang ide-ide segar, ya, ide-ide segar yang mungkin Pak Yanto maksud tadi itu untuk bisa memfokuskan anak kembali dan membuat suasana kelas menjadi kondusif itu Pak Yanto. Iya Bu, murid yang bertipe audiovisual konsentrasi belajarnya tidak terganggu lagi. Sedangkan anak yang bertipe kinestetik dapat memenuhi belajarnya Bu. Jadi anak-anak yang mampu inginnya konsentrasi penuh, belajarnya dengan semangat, jadi tidak terganggu dengan anak yang sering keluar tadi, yang bertipe kinestetik seperti itu Bu. Terus banyak hal yang sudah Pak Yanto tadi, ide-ide yang dapat Pak Yanto munculkan, yang kegiatan apa yang paling berhasil menurut Pak Yanto dengan melihat kondisi seperti itu, dan kenapa bisa seperti itu gitu loh. Gitu Bu. Kegiatan yang saya lakukan yang pertama adalah mengatur posisi tempat duduk dalam kelas. Murid sering yang izin keluar, saya di dekat pintu Bu. Dengan demikian dia mudah untuk keluar dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Sedangkan anak yang konsentrasinya penuh, yang kepingin belajarnya penuh, tidak mendapat gangguan dari yang lain, saya tempatkan di depan meja saya Bu. Jadi biar lebih kondusif mereka belajarnya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Untuk apa itu kegiatan-kegiatan yang melihat kondisi dari anak-anak tersebut. Iya, bagus sekali Pak Yanto. Berarti lebih mengkondisikan dulu tempat duduk mereka, kan biar terpantau kan lebih seperti itu Pak Yanto ya, intinya lebih terpantau oleh gurunya seperti itu. Selanjutnya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan juga memfokuskan kembali murid dalam proses pembelajaran yang Pak Yanto lakukan? Mungkin dalam pembelajaran berikutnya Bu, saya akan mengubah metode pembelajaran saya dengan yang efektif, yaitu menggunakan dengan metode diskusi kelompok. Awalnya hanya itu menghadap papan tulis, saya mencoba untuk saya buat untuk kelompok Bu, membuat diskusi kelompok gitu, membuat kelompok-kelompok kecil. Dan mengelompokkan anak-anak yang bertipe dari auditori, visual, kinestetik. Jadi diberikan. Jadi anak-anak yang tipenya auditori, visual ini Bu, dikelompokkan jadi satu. Jadi mereka yang suka melihat dari video-video, mendengarkan. Jadi anak yang suka praktek, yang suka gerak, dikelompokkan menjadi anak-anak yang sukanya gerak. Seperti itu Bu. Iya. Sangat luar biasa ini memang. Apalagi nanti akan diterapkan lebih luar biasa kembali. Tadi Pak Yanto sampaikan intinya bahwa
pembelajaran yang Pak Yanto akan terapkan berpihak pada murid kan gitu Pak Yanto ya, dengan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka kan seperti itu Pak Yanto ya. Tadi disampaikan tentang ada diskusi kelompok, seperti apa sih yang Pak Yanto terapkan nanti dalam diskusi kelompok tersebut, misalnya memfungsikan mereka itu seperti apa? Mungkin untuk anak yang bertipe auditori Bu, dan audio dan visual, anak-anak bisa diberikan apa itu video pembelajaran, bisa video dari YouTube, atau mungkin dari VCD yang kita punya yang sudah kita dapatkan. Mungkin kalau di kelas tidak ada jaringan internet, kita dapat dari hasil download dalam bentuk VCD. Sedangkan untuk anak yang bertipe kinestetik, kita berikan keterampilan, Bu. Mungkin materi yang saya sampaikan ini, Bu, misalkan tentang tumbuhan, materi IPA, misalkan bentuknya daun gitu, Bu. Kita bisa mengambilkan kertas, setelah itu gunting. Nah, membentuk kertas tadi dibentuk seperti daun, jadi dipotong dulu. Mungkin dengan diberikan keterampilan yang seperti itu, diberikan tugasnya yang seperti itu, anak-anak lebih tertantang Bu, mungkin Bu. Seperti itu kayaknya. Jadi dibuat itu Bu, kan dia bergerak sendiri, menggerakkan anggota tubuhnya Bu. Jadi membuat daun, bisa jadi membuat kelopak bunganya, seperti itu, membuat bunganya. Ya, lebih ke gini Pak Yanto ya, melihat dia aktif menghasilkan sesuatu pembelajaran yang produk lah, menghasilkan produk itu Pak Yanto ya, agar anak itu aktif kembali kan itu apa namanya penerapannya ya. Wah itu langkah yang memang tepat bagi pembelajaran Pak Yanto mungkin ke depannya nanti ya. Terus hal-hal lain yang dilakukan selain yang Pak Yanto sampaikan tadi itu membuat berupa keterampilan, sebuah produk lah seperti itu. Hal lain apa lagi yang bisa diwujudkan dalam proses pembelajaran Pak Yanto nanti? Nah, yang saya lakukan yang menjadi prioritas saya pertama adalah merancang pembelajaran yang dengan sesuai dengan kebutuhan belajarnya murid, Bu. Jadi tadi saya sudah menyampaikan apa yang tipenya auditori, visual, kinestetik, itu coba diberikan tambahan-tambahan lagi. Jadi mereka merasa senang, merasa bahagia kembali. Ya, untuk nanti dalam penerapan pembelajaran tersebut menerapkan keterampilan sesuai dengan produk yang Pak Yanto harapkan, mungkin rekan lain yang membantu itu mungkin siapa saja Pak Yanto? Yang Pak Yanto harapkan untuk membantu dalam kegiatan itu? Oh iya Bu, ada teman Pak Irfan Bu, Pak Irfan beliaunya lulusan memang pendidikan khusus Ibu, beliaunya juga fisioterapi untuk anak autis. Mungkin saya akan meminta tolong beliau untuk memberikan ide segar hasil dari kucing dari muridnya Bu. Jadi mungkin saya bisa mengadopsi, ternyata mengatasi anak yang suka marah, meluapkan emosinya yang berlebihan, yang bisa membentak dan yang lain kepada rekan temannya. Mungkin saya akan coba menggali keilmuan lagi Bu. Jadi akan saya belajar lagi mengatasi anak-anak yang memiliki masalah emosi yang temperamen ya seperti itu Bu. Iya, lebih melatih potensi diri dulu Pak Yanto ya, agar bisa menguasai dan bisa merangkul anak-anak yang seperti itu. Gitu mungkin Pak Yanto ya. Betul Bu. Dan selain hal-hal yang tadi yang Pak Yanto sampaikan, apa namanya meningkatkan potensi diri terkait dengan pembelajaran ATM tadi itu kan, ATM sudah motivasi teman yang lebih senior dan lain sebagainya itu. Hal lain yang Pak Yanto dapatkan ide-ide lagi itu ada enggak? Kayaknya sih saya harus mencoba belajar membuka buku kembali sih Bu. Saya membuka buku tentang mengendalikan marah pada. Nah, saya harus menggali ilmu lagi. Mungkin nanti saya akan untuk mencari buku itu Bu. Untuk menambah
pengetahuan tentang mengatasi anak yang muda. Artinya mencari referensi terus belajar tanpa henti Pak Yanto ya. Iya, semangat. Iya, betul, Bu. Oke. Sekarang target ya, target menuju ke arah sananya itu menurut Pak Yanto ini mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan lain sebagainya atau 1 semester mungkin. Bagaimana Pak Yanto? Mungkin saya akan 1 minggu dulu deh, Bu. Nanti 1 minggu ini seperti apa ya gitu, Bu. 1 minggu lah, Bu. Ya, 1 minggu berarti harus digenjot terus ini, harus dimantapkan terus dengan kolaborasi dengan teman-temannya juga Pak Yanto ya, seperti itu. Berarti 1 minggu Pak Yanto ya. Berarti dalam 1 minggu nanti bagaimana kita melihat progres dari apa yang Pak Yanto rencanakan nanti itu kita lihat 1 minggu ke depannya lagi kan itu Pak Yanto ya? Iya gitu. Berarti ya, Bu. berarti minggu depan kita bertemu kembali Pak Yanto ya? Iya Bu, bisa Bu. Ngopi-ngopi, nyenek-nyenek itu gorengan, makan gorengan. Iya Bu, nanti bisa sekalian makan soto Bu. Mantap. Soto yang enak di negara itu loh. Selalu semangat Pak Yanto ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya sampaikan ya sudah mendengarkan apa yang ini membantu saya, pikiran saya lebih fresh kembali. Yang tadinya saya itu berangkat dengan penat, kondisi sekarang agak letih lesu, sekarang sudah boleh kembali Bu. Apalagi, terima kasih ya Bu. Apalagi minggu depannya sambil makan sotonya itu Pak Yanto. Sama-sama Pak Yanto. Dan kita bertemu lagi setelah 1 minggu ini ya. Saya ingin mendengar kembali cerita-cerita menarik dari Pak Yanto tentang pelaksanaan rencana aksinya dalam pembelajaran nanti. Nggih, Bu. Terima kasih ya Bu. Selamat siang kembali. Nggih Pak Yanto.